Kita sering mendengar kata setia dalam suka dan duka. Tapi, apa jadinya jika yang satu berjuang dalam luka, dan yang satu lagi pergi saat sudah berjaya? Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang seorang perempuan yang menyerahkan segalanya demi seseorang yang pada akhirnya membuangnya tanpa rasa bersalah. Namaku Rina, dan ini kisahku. Kisah tentang pengkhianatan yang kubayar dengan air mata dan kebangkitan yang kutulis dengan luka. Aku lahir dari keluarga pas-pasan. Sejak kecil aku tahu, hidup bukan soal mimpi, tapi soal bertahan. Ayahku buruh harian, ibuku hanya penjual gorengan. Kami tak punya apa-apa, kecuali harapan. Harapan itulah yang membuatku terus kuat. Aku kerja sejak remaja, membantu ibu jualan, les privat anak tetangga, apapun kulakukan. Aku ingin berubah, ingin mengangkat derajat keluargaku. Tapi mimpi itu terasa jauh sampai aku bertemu dia. Bayu, seorang pria biasa, penuh semangat. Katanya dia punya rencana besar, ingin buka usaha sendiri. Ia datang padaku bukan dengan harta, tapi dengan janji. Kita akan bangkit bersama, asal kamu mau percaya padaku. Dan aku percaya. Kami menikah tanpa pesta, tanpa undangan mewah. Aku bahkan menjual cincin emas satu-satunya pemberian ibuku untuk bayar sewa kontrakan pertama kami. Dan sejak itu, hidupku bukan lagi tentang aku, tapi tentang kami. Aku bangun pagi lebih dulu, tidur paling akhir. Aku yang belanja, masak, bungkus pesanan, kirim barang, sampai cuci baju. Aku juga yang pinjam uang ke teman, koperasi, dan saudara, supaya Bayu bisa terus produksi. Pernah suatu hari, aku tidak makan apa-apa seharian demi bisa beli bahan baku yang kurang. Dan saat malam tiba, aku hanya minum air putih sambil memeluk perut yang nyeri. Tapi aku harus kuat, karena aku yakin ini semua untuk masa depan kami. Tahun demi tahun berlalu, usaha Bayu mulai tumbuh, orderan makin banyak. Rumah kontrakan berubah jadi ruko 2 lantai. Motor tua diganti mobil, dan Bayu pelan-pelan berubah. Dulu dia selalu bilang kita, sekarang dia mulai bilang aku. Bayu mulai malas pulang. Katanya sibuk meeting, tapi mataku tak bodoh. Hatiku bukan batu. Aku tahu, dia sudah tak butuh aku lagi. Sampai suatu malam, dia pulang, duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Dan kalimat itu meluncur dari mulutnya, "Rin, aku rasa kita sudah enggak sejalan. Aku butuh istri yang bisa menyesuaikan dengan gaya hidupku sekarang. Kamu terlalu biasa, terlalu sederhana." Aku hanya diam, terlalu kaget untuk menangis. Terlalu hancur untuk marah. Padahal aku yang dulu menjahit baju dari kain sisa untuknya. Aku yang tidur di lantai karena uangnya habis untuk modal. Aku yang menjual gelang emas terakhir milik almarhumah ibuku agar dia bisa lanjut produksi. Tapi nyatanya aku dibuang. Seperti kardus bekas setelah isinya habis. Bayu pergi membawa semua. Uang, usaha, rumah, bahkan rasa percaya diriku. Yang tersisa hanya aku dan segunung luka yang tak bisa dijelaskan. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Mereka tak bilang apa-apa, tapi aku tahu mereka menahan tangis melihat anaknya pulang dalam keadaan hancur. Aku memurung diri berminggu-minggu, tak mau makan, tak mau bicara. Aku merasa seperti sampah, tak berguna. Tapi suatu malam, saat aku menangis di pojok kamar, adik perempuanku masuk. Dia memelukku erat, lalu berbisik, "Kak, dulu aku ingin jadi sekuat kakak. Tapi kalau sekarang kakak menyerah, aku takut kehilangan panutanku." Kalimat itu menamparku, mengangkatku dari jurang kehancuran. Dan dari situlah aku mulai bangkit. Di rumah, aku belajar menjahit lagi, terima permak, lalu desain sendiri. Aku jual lewat media sosial. Dan alhamdulillah, sedikit demi sedikit aku mulai mendapatkan pelanggan.
Dari 1 pelanggan jadi 2, lalu 5, 10. Lalu aku mulai dapat pesanan seragam. Tahun berganti. Luka itu belum hilang, tapi sudah tak berdarah. Usahaku mungkin tak sebesar bisnis Bayu dulu, tapi aku berdiri dengan kakiku sendiri. Dan lucunya, ketika aku mulai bisa tersenyum lagi, Bayu datang. Wajahnya tak semegah dulu. Katanya bisnisnya bangkrut. Relasi pergi satu persatu. Dan sekarang dia butuh seseorang yang bisa menemaninya dari nol. Aku tersenyum, tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum yang dulu ingin aku bagi dengannya, tapi ia buang. Maaf Bayu, aku sudah belajar bahwa orang yang mencintaimu hanya saat kamu berjuang, pantas kamu jaga. Tapi orang yang meninggalkanku saat aku rapuh, tak layak diberi kesempatan kedua, kataku. Dalam hidup, jangan pernah menyerahkan segalanya pada orang yang tak bisa menghargaimu. Cinta dan pengorbanan memang indah, tapi tanpa penghargaan dan komitmen, ia hanya jadi luka panjang. Belajarlah dari kisah ini. Jangan takut memberi, tapi jangan lupa menakar. Jangan takut mencinta, tapi jangan lupa menjaga harga diri. Dan jika suatu hari kamu dibuang setelah menyerahkan segalanya, ingatlah, kamu tetap bisa bangkit. Karena yang tak bisa menghargaimu bukan kehilanganmu, tapi kamu yang akhirnya lepas dari luka.